Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ibu Natalina Simaremare, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Adapun video kali ini adalah tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dengan tujuan pembelajaran, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. 1. Dalam modul 23 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 2. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki antara lain kehadiran penuh atau presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. 3. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. 4. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 1. Cemas, karena belum pernah melakukan coaching. 2. Tertarik. Setelah mempelajari eksplorasi konsep, saya semakin tertarik dengan coaching. 3. Gembira. Saya sangat gembira diberi kesempatan belajar. 4. Optimis. Dengan latihan, saya optimis bisa melakukan coaching. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi konstekstual, baik berperan sebagai pengamat, coach, dan coachee. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot dalam menggali informasi permasalahan coachee agar dapat menemukan solusi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 23, kompetensi saya dalam melakukan coaching semakin berkembang. Saya juga mampu mempraktekkan teknik coaching sesuai alur Tirta. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih lanjut. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 3. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Selama ini, supervisi yang saya jalani adalah sebatas kelengkapan administrasi pembelajaran, penggunaan infokus, dan materi pembelajaran PPT. Tidak ada tindak lanjut yang berkesinambungan. Penerapan di masa depan. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus menjadi salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching.
Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. 1. Modul 2.1 yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar potensi murid optimal. Demikian juga dalam praktek coaching, harus memaksimalkan potensi murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri. 2. Modul 2.2 yaitu dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach juga harus dapat menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia.